Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang stakeholder public relation. Kami dari kelompok 4, saya sendiri Zakia Roshidah, ada Mbak Masruroh dan juga Mas Lukman Hakim. Oke, langsung kita mulai saja materi pada hari ini, yaitu stakeholder public relation. Stakeholder adalah sebuah frasa yang terdiri dari dua kata, yaitu stake dan holder. Stake sendiri artinya kepentingan, holder yaitu pemegang, yang bisa diartikan sebagai pemegang kepentingan atau pemegang kekuasaan. Jadi stakeholder itu bisa diartikan orang yang terpenting dalam satu organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi dia menjadi momok terpenting atau sebagai tombak kemajuan organisasi atau perusahaan tersebut. Menurut Reinhard Kasali dalam bukunya Manajemen Public Relation, stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Stakeholder bisa berarti pula setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan. Di sini stakeholder bisa berarti pengurus harian PH kalau dalam suatu organisasi, ya, karena dia paling penting dalam suatu organisasi tersebut. Ketika PH atau pengurus hariannya tidak ada, atau salah satu pengurus harian itu ada yang tidak menjalankan tugasnya, itu berpengaruh besar terhadap suatu organisasi. Begitu juga pada perusahaan. Ini seperti manajer pada perusahaan. Kalau manajernya tidak bisa memanage dengan baik suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan down. Di situ juga disebutkan bahwa stakeholder adalah setiap orang yang mempertaruhkan hidupnya pada perusahaan. Jadi baik buruknya perusahaan itu termasuk baik buruknya juga manajemen pada perusahaan, dan itu tergantung pada manajer perusahaan. Seperti itu kurang lebihnya. Berdasar pengelompokan secara umum, stakeholder dikelompokkan menjadi dua, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Yang pertama yaitu stakeholder internal, yaitu sekelompok atau seseorang dari dalam yang membawa pengaruh atau berperan penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu sendiri. Semisal manajer, staf-staf, dan juga karyawan dalam suatu perusahaan, dalam sebuah organisasi seperti pengurus harian dan juga anggota organisasi. Itu termasuk stakeholder internal dari dalam. Stakeholder internal sendiri dibagi lagi menjadi yang pertama stakeholder pada sektor publik, itu seperti lembaga negara, kelompok politik, manajer publik, dan pegawai pemerintah. B. Stakeholder pada sektor swasta. Unsur-unsur stakeholder internal pada sektor swasta adalah sebagai berikut. 1. Pemegang saham. Pemegang saham atau pemilik perusahaan mempunyai kekuasaan yang besar karena mudanya usia perusahaan, dan seluruh karyawan mengidentikan pemilik sebagai pemimpin spiritual perusahaan. Selama pemilik itu adalah pendiri, hal ini akan berubah bila perusahaan telah go publik dan tidak ada lagi konsentrasi kepemilikan saham pada pihak tertentu. 2. Manajer dan top executives. Manajer perusahaan berada di bawah kendali pemilik. Hanya dengan kapasitas memadailah seorang manajer dapat tampil otonom dalam mengelola perusahaan. Manajer profesional membutuhkan mitra yang mempunyai kapasitas manajerial dan wawasan intelektual. 3. Karyawan. Karyawan adalah orang-orang dalam perusahaan yang tidak memegang jabatan struktural. 4. Keluarga karyawan. Tugas public relation adalah menimbulkan pemahaman para anggota keluarga tentang keadaan pekerjaan anggota keluarganya, sehingga mereka dapat menyesuaikan perilakunya. Public relation juga perlu mendapatkan kepercayaan dari anggota keluarga karyawannya atas produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Sebelum perusahaan memperoleh kepercayaan diri dari konsumen, raihlah kepercayaan
dari keluarga karyawan yang turut memproduksi barang itu. 2. Stakeholder eksternal. Stakeholder eksternal adalah kelompok atau seseorang dari luar perusahaan namun berperan penting dalam perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa stakeholder eksternal. A. Stakeholder pada sektor publik. Stakeholder pada sektor publik eksternal antara lain 1. Masyarakat pengguna jasa publik. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat atau public service. Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik itu merupakan layanan sivil maupun layanan publik. 2. Masyarakat membayar pajak. Pajak ialah iuran wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Manfaat atau guna pajak yaitu untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atau aktivitas organisasi. 4. Bank sebagai kreditor pemerintahan. Yang kelima, badan-badan internasional IMF, ADB, PBB, dan sebagainya, investor asing, dan generasi yang akan datang. B. Stakeholder pada sektor swasta. Stakeholder eksternal pada sektor swasta adalah unsur-unsur yang ada di luar kendali perusahaan. Konsumen adalah raja yang punya hak untuk memilih barangnya sendiri. Pemerintah adalah penentu kebijakan. Pemasok menguasai jaringan distribusi dan akan mudah berpindah bila tidak memuaskan. Semakin kuat pengaruh pers, semakin besar kemungkinan mereka menjaga jarak dari pengaruh bisnis. Unsur dalam lingkungan eksternal dapat dilihat dua hal. Pertama, kompleksitas lingkungan diukur dari banyaknya pihak luar perusahaan. Kedua, stabilitas lingkungan diukur dari perubahan yang ditimbulkan. Stakeholder merupakan bagian penting dari sebuah perusahaan maupun organisasi. Tetapi, stakeholder juga harus ditunjang dengan sistem perangkat atribut agar dapat memenuhi harapan pihak-pihak yang bergelut dalam perusahaan itu sendiri. Jadi, stakeholder tidak akan efektif tanpa adanya tunjangan dengan sistem atau perangkat dan atribut-atribut lainnya, misalnya manajer, karyawan, dan pegawai-pegawai lainnya. Dalam artian, perusahaan tidak dapat berjalan sendiri. Jadi perusahaan itu butuh banget tunjangan seperti manajer, karyawan, dan pegawai. Perusahaan harus mampu menjalin komunikasi, hubungan, dan jaringan dengan berbagai pihak untuk mendukung mensukseskan tujuan dan idealitas perusahaan yang diharapkan. Jadi di sebuah perusahaan itu harus mempunyai komunikasi yang baik agar dapat menjalin hubungan yang baik juga dengan perusahaan yang lain, dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan itu tercapai. Seperti halnya hubungan karyawan dengan perusahaan. Di sini karyawan juga termasuk ke dalam stakeholder internal. Hal ini sangat berkaitan dengan public relation atau hubungan komunikasi dengan publik. Dengan adanya internal public relation dalam sebuah perusahaan yang menitik beratkan kepada hubungan yang bersifat manusiawi. Dengan kata lain, hubungan ini merupakan usaha untuk menciptakan hubungan yang manusiawi antara perusahaan dengan para stakeholdernya. Berarti dengan antara perusahaan dan para pegawainya mungkin. Poin berikutnya yaitu fungsi dan tujuan stakeholder. Fungsi stakeholder dalam perusahaan adalah berbagai pihak yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan sukses tidaknya proses perusahaan berlangsung. Pihak-pihak tersebut antara lain pemilik, karyawan, pemasok, customer, dan lain-lain. Dalam kegiatan bisnis, stakeholder memiliki peran dan fungsi yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan suatu perusahaan dalam kegiatan bisnis. Jadi, stakeholder itu sangatlah penting bagi perusahaan. Tanpa adanya stakeholder,
mungkin perusahaan itu tidak akan bisa berkembang dengan baik atau efektif ya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip stakeholder. Dengan peralihan paradigma stockholder menjadi stakeholder, maka manajemen harus mematuhi prinsip-prinsip stakeholder sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan. Pelanggan merupakan pembeli dan pemakai produk perusahaan. Pelanggan adalah pihak yang sangat penting karena keberlangsungan perusahaan sangat bergantung pada pelanggan. Jadi perusahaan itu harus memberikan tanggung jawab yang penuh terhadap si pelanggan. Misalnya, memberikan produk yang terbaik dan sesuai dengan tuntunan pelanggan. Harus berlaku adil terhadap pelanggan dalam semua transaksi atau pembelian. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kualitas lingkungan pelanggan dari produk dan jasa perusahaan. Harus menghormati pelanggan dalam memasarkan, menawarkan, dan mengiklankan produk. Jadi perusahaan itu tidak boleh sembarangan ketika ada pelanggan. Harus memberikan tanggung jawab yang penuh. Yang kedua, pekerja. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerja. Misalnya, memberikan imbalan atau gaji dan pekerjaan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Bersikap jujur dan terbuka dalam berkomunikasi dan memberikan informasi. Harus melindungi pekerja dari kecelakaan dan penyakit saat bekerja. Yang ketiga yaitu pemegang saham. Sebagai penghormatan atas kepercayaan, perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu memberikan informasi yang sebenarnya kepada investor mengenai segala hal, melindungi, menghemat, dan menumbuhkan aset investor. Kemudian menghormati permintaan, keluhan, saran, serta solusi dari investor. Poin keempat yaitu pemasok. Hubungan manajemen dengan pemasok dan subkontraktor harus dilandasi dengan saling menghormati, dan perusahaan mempunyai tanggung jawab juga, diantaranya yaitu menerapkan prinsip kejujuran, keadilan dalam setiap aktivitas dan pemasok. Menjamin semua aktivitas terbebas dari bentuk pemaksaan dan proses yuridis yang tidak perlu. Berbagi informasi dan melibatkan pemasok dalam rencana perusahaan. Terus membayar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima yaitu pesaing. Setiap perusahaan pasti ada pesaing. Tetapi perusahaan itu harus selalu menghormati pesaingannya dan mempunyai tanggung jawab seperti berikut. Mengembangkan pasar terbuka untuk perdagangan serta investasi. Saling menghormati antar pesaing. Jadi jangan sampai ada permusuhan di antara pesaing. Menghormati hak milik intelektual dan produk. Tidak mencuri gagasan, entah itu penciptaan produk maupun inovasi. Yang keenam yaitu masyarakat. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat. Oleh karena itu, bisnis yang dijalankan harus memperhatikan hal-hal berikut bagi masyarakat, seperti menghormati hak asasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi, mengembangkan dan merangsang pembangunan berkelanjutan, serta berperan dalam memelihara lingkungan dan konservasi sumber daya, mendukung keamanan, perdamaian, keanekaragaman, dan keutuhan sosial, menghormati keutuhan budaya lokal, menjadi warga perusahaan yang baik dengan memberikan sumbangan karitatif, kebudayaan, pendidikan, serta partisipasi pekerja dalam masyarakat dan masalah sipil. Perusahaan sangat berperan dalam memperbaiki kehidupan pelanggan dan pemegang saham dengan berbagai kesejahteraan kepada mereka. Pemasok dan pesaing juga mengharapkan agar perusahaan menghormati kewajibannya dalam semangat kejujuran dan keadilan. Dan kepada masyarakat, di mana perusahaan berlokasi, perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam membentuk masa depan masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu klasifikasi stakeholder. Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan berdasarkan posisi dan pengaruhnya. Yang pertama, stakeholder utama atau primer. Stakeholder utama itu berhubungan langsung dengan kebijakan, program, dan proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam kegiatan pengambilan keputusan. Jadi stakeholder utama itu sangat penting dan diutamakan banget bagi perusahaan untuk menentu pengambilan keputusan dari atasan atau manajer. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Pihak yang berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan.
program, dan proyek, namun punya keprihatinan dan kepedulian sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa mempengaruhi sikap stakeholder primer dan keputusan legal pemerintah. Jadi stakeholder pendukung ini bisa jadi mempengaruhi stakeholder yang primer dan dapat mempengaruhi juga keputusan legal dari pemerintah. Yang ketiga, stakeholder kunci. Stakeholder kunci yaitu sebagai unsur eksekutif berdasarkan levelnya dan yang punya wewenang secara legal.